Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 17 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menjadi Orang Beruntung. Menjadi orang beruntung. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana yang Engkau tetapkan, yang Engkau gariskan, yang Engkau sudah tunjukkan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi orang beruntung. Mari kita belajar kepada setiap kita masing-masing apa yang menyebabkan kita merasa hidup itu sangat beruntung. Apa yang menyebabkan hidup kita itu merasa sangat beruntung? Secara umum dan garis besar, manusia itu beruntung kalau kaya, manusia itu beruntung kalau sehat, manusia itu beruntung kalau segala sesuatu itu dilancarkan, merasa beruntung kalau hidup itu bahagia, sukses, banyak rezeki, beruntung itu buat anak-anak muda dapatkan pacar yang sesuai harapan, rumah yang sesuai harapan, pekerjaan yang sesuai dengan harapan, memiliki toko, kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri, buat usia yang lebih bawah lagi, yang uangnya terbatas, anak-anak sekolah kalau dapat punya handphone yang terbaru, yang tercanggih, yang termahal. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu versi umum. Namun ada orang yang kemudian meningkat kepada bagian yang kedua. Dia merasa beruntung karena punya tujuan yang lebih khusus dan spesifik. Untuk orang-orang yang suka mendaki gunung, dia merasa beruntung kalau bisa mendaki gunung yang tertinggi dan seluruh puncak-puncak gunung di dunia itu sudah dikatakanlah dijalani, ditapaki dan sudah didaki. Ada yang saya kenal satu orang untuk mendaki ke satu gunung tertentu di dunia yang tinggi itu membutuhkan keluar dana 300 sampai 400 juta. Jadi untuk bayar pengangkut barangnya, ekspedisinya, segala sesuatunya. Jadi hanya untuk mendaki sebuah gunung karena itu adalah cita-citanya, tujuannya, fokusnya, dia rela mengeluarkan 300 sampai 400 juta dan dia berkeringat, tidak ada keuntungan apa-apa bagi kita yang tidak mengerti apa artinya itu mendaki gunung. Dan dia berani mengeluarkan uang sebanyak itu dari uang yang sudah dikumpulkan oleh dirinya sendiri. Ada orang merasa beruntung kalau dia bisa memecahkan rekor-rekor tertentu. Misalkan rekor dari jatuh dari ketinggian, rekor rambut terpanjang, rekor kuku terpanjang, rekor menyelam yang paling ramah, rekor mengangkat yang paling berat, ada juga rekor gigi terkuat, leher terkuat, mobil tercepat, balapan, dan segala sesuatunya. Yang buat orang yang tidak fokus ke arah sana, itu sulit dimengerti. Mereka punya tujuan yang jelas, mereka punya sebuah target yang jelas, dan kalau bisa mencapainya, itu dikatakan dia merasa sangat beruntung. Padahal setiap hal-hal yang berbahaya yang dilakukan itu bisa membawa kematian buat dirinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu adalah bagian yang kedua. Ada bagian yang ketiga, beruntung yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan pandangan yang pertama. Kalau kita panjang umur itu beruntung, tetapi anehnya Paulus berkata kalau mati itu adalah keuntungan. Namun yang menjadi masalah bukan karena matinya, karena seluruh hidupnya itu sudah diberikan, dilakukan semata-mata untuk Kristus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat-ayat yang lain dikatakan, Paulus itu menghadapi penjara. Paulus itu bisa menghadapi kematian, ancaman, karam kapal, disiksa, didera, dan segala sesuatunya. Namun karena Paulus punya fokus hidup, sebagaimana yang mendaki gunung punya fokus hidup, yang mencapai sesuatu dengan keadaan baik juga punya fokus hidup, Paulus juga punya fokus hidup. Lalu dikatakan apa oleh Paulus? Supaya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku,
baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi setiap kita sesungguhnya ada fokus-fokus tertentu daripada yang fokus umum. Fokus umum seperti yang saya katakan tadi. Kita beruntung kalau kita kaya, panjang umur, sehat, lancar, bahagia, sukses, banyak rezeki, pasangan hidup yang baik, rumah tangga yang baik, punya toko yang semakin banyak, usaha yang makin berkembang, bisa jalan-jalan ke luar negeri, kalau bisa keluar angkasa, buat anak sekolah punya handphone yang terbaik, dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kematian, kematian itu adalah pasti akan menjemput kita. Biasanya saat tatkala seseorang itu diperhadapkan kepada kematian, menjelang kematian, dia akan tahu mana fokus hidup yang menguntungkan dan mana fokus hidup yang tidak menguntungkan. Akhirnya terbagi, tersortir, terpisah. Sesuatu yang kita cari itu yang sifatnya itu kenikmatan dunia, toh akhirnya itu akan terlepas sekalipun itu tidak salah. Namun kalau kita hanya mengejar kaya, sehat, lancar, panjang umur, bahagia, sukses, banyak rezeki, kita hanya mencapai setengah daripada tujuan hidup, itu belum tentu benar. Tetapi kehidupan yang benar Allah dikatakan, bagaimana hidupku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup kita itu kaya, tapi kemudian kekayaan kita itu merusak dan membuat orang lain hidup susah, maka itu jadi sebuah persoalan besar. Kalau hidup kita itu lancar, namun kelancaran kita itu menghambat kemajuan orang lain, maka kelancaran kita juga menjadi sebuah masalah. Kalau kita banyak rezeki, namun kiri kanan kita hidup dalam kesusahan dan kita tidak peduli, maka itu juga menjadi sebuah masalah besar. Sehingga sahabat seperjalanan, ketika Allah memanggil kita, sebagaimana juga memanggil Rasul Paulus, hidupmu tidak hanya untuk dirimu sendiri saja, namun hidupmu untuk Kristus, untuk kemuliaan Allah. Kesehatan yang kamu miliki untuk kemuliaan Allah, kekayaan yang kamu miliki untuk kemuliaan Allah, kelancaran, kebahagiaan yang kamu miliki untuk kemuliaan Allah, rezeki yang kamu miliki untuk kemuliaan Allah. Termasuk handphone yang saya punya juga saya berjuang. Bagaimana untuk kemuliaan Allah? Sehingga ngapain Bapak Wendy tiap hari membuat renungan harian? Karena saya punya fokus dan tujuan. Kenapa Bapak Wendy bicara tentang anak asuh? Karena saya punya fokus dan tujuan. Allah menitipkan sebuah panggilan hidup kepada saya dan juga kepada sahabat seperjalanan dengan fokus hidup masing-masing, yaitu hidupku adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana mengekspresikan hidup bagi Kristus? Setiap kita punya bidang dan cara masing-masing. Bagi para pengusaha, biarlah berusaha di dalam Kristus. Bagi para guru, biarlah engkau mengajar di dalam Kristus. Bagi para profesional, di dalam bisnis, di dalam bidang-bidang apapun, biarlah engkau bekerja juga di dalam Kristus. Tuhan dimuliakan lewat pekerjaanmu, lewat waktumu, lewat karuniamu, lewat karaktermu, lewat hidupmu, oleh nafasmu, oleh segala sesuatu. Itu Tuhan dimuliakan. Sehingga kita boleh berkata seperti Paulus, hidup itu adalah Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik untuk hidupku maupun oleh matiku. Biarlah kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang beruntung karena hidup dan mati kita, itu kita benar bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan dan rintangan, Tuhan akan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan memohon segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak, cara dan waktu-Mu, Tuhan yang akan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah orang yang beruntung, tapi beruntung tidak hanya untuk dirimu sendiri, namun untuk kemuliaan Tuhan. Keberuntunganmu itu memberkati dirimu, keluargamu, juga memberkati orang lain, dan Tuhan dimuliakan di atas keberuntungan yang kita nikmati. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.